teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Alifa. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Melodiland dengan menggunakan teori psikologi sastra. Film Melodiland ini merupakan film drama remaja Indonesia yang rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Fajar Nugros dan dibintangi oleh Devano Denandra dan Aisyah Akila. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita dengarkan dulu pengertian dari psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Id berada di alam bawah sadar dan sama sekali tidak ada kontak dengan realitas. Ego menghasilkan perilaku yang didasarkan atas prinsip kenyataan, sedangkan superego mengacu pada moralitas kepribadian. Id adalah aspek psikologi dan merupakan sistem original di dalam kepribadian. Pedoman id adalah menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan yang disebut dengan prinsip kenikmatan. Id tergambar dari pikiran-pikiran liar seseorang yang berasal dari alam bawah sadar. Ego dipandang sebagai aspek eksekutif atau pengelolaan kepribadian karena mengontrol jalan yang ditempuh dan memilih kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi. Superego adalah aspek sosial kepribadian. Superego merupakan kesempurnaan dari kesenangan karena superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Film Melodiland merupakan film drama remaja Indonesia yang rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Fajar Nugros serta dibintangi oleh Devano Denandra dan Aisyah Akila. Terdapat aspek id yang ada di dalam film Melodiland yang terdapat dalam tokoh Dilan muncul saat Dilan mempunyai rasa suka kepada Bella. Dilan merasa nyaman ketika berada di dekat Bella. Oleh karenanya, Dilan menjaga jarak dengan cewek lain. Ketika Bella mengetahui tentang perasaan Dilan kepadanya, Bella hanya menganggap bahwa Dilan hanya temannya, dan Dilan pun tidak pernah memaksakan perasaannya kepada Bella. Jika Bella untuknya, sekeras apapun Bella menolak kehadiran Dilan dan menganggap Dilan hanya teman, pastikan berubah menjadi teman murni atau teman hidup. Tapi, jika Bella memang bukan untuknya, perasaan itu lama-lama akan menguap seperti air hujan yang terkena panas sinar matahari. Meskipun Dilan mengetahui bahwa Bella tidak mencintainya, Dilan tetap tidak ingin melihat Bella bersedih atau bahkan menangis. Dilan melepaskan cekalan tangannya dari Bella, lalu dia mengusap air mata Bella dengan kedua ibu jarinya. Selanjutnya, ego yang terdapat pada film Melodiland. Sebagai manusia biasa, Melody juga memiliki ego dalam dirinya. Egonya tersebut muncul ketika Melody ingin pindah sekolah hanya karena sebuah masa lalu yang menyedihkan dan mengecewakan bersama mantannya. Bukan tanpa alasan Melody pindah ke sekolah ini. Dia ingin mengubur masa lalu itu dalam-dalam, melupakan setiap memori ingatan yang pernah terjadi dulu, karena ada sebagian yang harus direlakan meskipun masih dirindukan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Melody memaksakan kehendaknya dengan cara berpindah dari sekolah lamanya ke sekolah baru. Dan ternyata alamat sekolah Melody ini diketahui oleh mantan pacarnya atau masa lalunya tersebut. Hingga datanglah mantannya tersebut ke sekolah Melody untuk menemui Melody. Ketika Melody membalikkan tubuhnya agar mantannya yang sedang berdiri di gerbang tidak melihatnya, tapi ternyata mantannya tersebut telah melihat Melody. Dan terjadilah percakapan antara mereka. Mantan Melody berusaha meminta maaf kepada Melody, namun Melody masih tetap membencinya. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Melody tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh mantannya tersebut. Melody berpikir bahwa mantannya telah mempermalukannya di depan umum. Sebagai manusia, Dilan juga memiliki ego dalam dirinya. Egonya tersebut muncul ketika Dilan menyuruh Melody menjauhi Fatur. Karena Melody mengatakan bahwa dia tidak mencintai Fatur. Itulah alasan mengapa Dilan menyuruh Melody untuk menjauhi Fatur. Dan Dilan pun tidak ingin ada banyak orang yang tersakiti akibat kedekatan mereka. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Dilan tidak suka melihat kedekatan antara Melody dengan Fatur. Itulah alasan mengapa Dilan menyuruh Melody menjauhi Fatur.
Selanjutnya ada super ego dari film Melodiland. Meski Melody memiliki sifat yang keras kepala, tetap bersikeras pindah sekolah dan tidak mau bertemu atau mengingat masa lalunya lagi. Namun di balik sifat keras kepalanya, Melody memiliki sifat yang begitu lembut dan polos. Hal tersebut terlihat ketika Melody tidak saat melihat Bella bersedih karena mengetahui bahwa Fatur memilih mencintai Melody dibandingkan dengan Bella. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Melody tidak ingin melihat Kak Bella bersedih, dan Melody merasa seakan bersalah atas sebuah hal yang nggak dia lakuin. Meskipun Dylan memiliki sifat yang agak sombong, namun Dylan memiliki sifat yang baik dan lembut kepada wanita. Hal tersebut terlihat ketika Dylan tidak terima ketika Yugo membawa Melody ke dalam masalah mereka. Kebaikan Dylan juga terlihat ketika dia berusaha melindungi Melody dari ciuman Yugo, dan Dylan pun langsung memukul Yugo atas perbuatannya tersebut. Yugo hanya tersenyum tanpa dosa, kemudian dia kembali mendekatkan bibirnya ke wajah Melody. Dengan sigap, Dylan menarik Melody ke belakangnya kalau dibiarkan Yugo bisa kebablasan. Dan sepertinya Yugo memang memancing kemarahan Dylan lewat si cewek ini. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Dylan tahu bagaimana cara menjaga dan melindungi cewek dengan baik. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya.